Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Untuk pelajaran IPS kali ini, kita akan belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Setelah kemarin kita belajar mengenai sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk memudahkan kalian mencatat poin-poin penting atau merangkum pada video pembelajaran ini, kalian klik tahan atau pause. Dan jangan lupa kalian siapkan buku catatan IPS kalian beserta alat tulisnya. Dan apabila ada yang memiliki buku atlas, silakan digunakan untuk memudahkan memahami materi pelajaran ini. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan kondisi kependudukan Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Data Sheet WPDS 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, sedangkan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Nah, makanya dikatakan sebagai dinamika penduduk. Artinya selalu ada perubahan jumlah penduduk. Yang pertama kita pelajari adalah jumlah penduduk. Nah, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina. Nah, ini ya, ada jumlah penduduknya dan ditampilkan lagi ada tabel peringkat jumlah penduduk di dunia. Nah, ini bisa kalian lihat di sini sumber WPDS 2015. Nah, yang peringkat pertama itu Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia, negara kita sendiri ya, dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Nah, ini kita terbesar keempat di dunia dalam hal jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Nah, persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini biasanya adanya di kota-kota besar ya, atau di pulau-pulau yang padat penduduknya seperti Pulau Jawa. Oke, kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Nah, itu contohnya tadi kota ya. Kemudian, kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Nah, makanya pembangunan itu lebih pesat di kota-kota besar atau di ibu kota ya. Nah, di sini ada gambar peta Indonesia ya, sumbernya sensus penduduk 2010. Nah, ini peta kepadatan penduduk Indonesia. Bisa kalian lihat di sini yang berwarna hijau tua sampai yang berwarna merah. Nah, ini menandakan tingkat dari rendah sampai padatnya penduduk ya. Bisa kalian lihat nih, yang warna hijau tua sebelah kiri bawah itu dimulai dari 10 ya sampai 1290 yang berwarna merah kepadatannya. Oke, bisa dilihat di sini ada yang berwarna oranye tua, ini adalah Pulau Jawa. Nah, kita berada di Provinsi Jawa Barat dan ini merupakan Pulau Jawa. Berarti kita berada di kepulauan yang padat penduduknya. Kemudian, beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit. Nah, itu tadi yang berwarna hijau ya. Nah, ini
Yang berwarna hijau ini masih sangat sedikit penduduknya. Oke. Nah, beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Nah, berarti lebih padat Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 130 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Nah, makanya apabila ada pertanyaan, pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Oke. Kita lanjut, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Nah, ini ya. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Ya, optimal itu artinya secara menyeluruh, nah, atau sepenuhnya. Salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah, nah ini perhatikan, dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau bisa dikatakan sebagai transmigrasi ya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Nah, ini bisa kita ingin sendiri ataupun melalui program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kita belajar yang ketiga, komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian atau pekerjaan, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, itu dikatakan sebagai komposisi ya, komposisi penduduk. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Nah, ini ya. Usia itu berbeda, memiliki potensi yang berbeda. Semakin tua manusia atau masyarakat, maka potensinya akan semakin rendah. Yang A, nah ini dari komposisi penduduk dibagi lagi. Yang A, komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, bisa kalian lihat ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Nah, komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0,5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP. Nah, kalian berada di usia SMP ya. 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan 60 tahun usia lanjut. Nah, ini ya dikatakan sebagai manula atau manusia lanjut usia. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Nah, usia 0 sampai 14 tahun usia belum produktif ya. Ini anak-anak sampai remaja, ini belum bisa untuk bekerja atau tidak produktif, belum produktif. 15 sampai 64, nah ini dikatakan usia produktif, artinya dapat bekerja ya. Dan usia 65 tahun ini lebih tidak produktif, alias sudah manula ya. Atau kalau dalam bekerja sudah harus pensiun. Kemudian dibagi lagi menjadi B, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, Indonesia ini jenis kelaminnya ada dua ya, ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada
transgender ya. Oke. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin, sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Nah, makanya ada spesialisasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian kita yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, dinamis ini berubah-ubah ya, berubah-ubah. Oke, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan migrasi ya. Atau migrasi ini perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Ya. Migrasi ada yang bersifat menambah disebut migrasi masuk. Misalnya ada pendatang dari suatu wilayah ke wilayah tersebut, nah maka wilayah tersebut bertambah. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar, emigrasi. Nah, misalnya ada wilayah ini, wilayah A, dia pindah ke wilayah B, maka wilayah A akan berkurang jumlah penduduknya. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Nah, banyak usia muda nih. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3% dan pada tahun 1985 sedikit turun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Atau yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Nah, banyak penduduk ini ya. Jadi menyebabkan angka pengangguran. B. Persebaran penduduk tidak merata. C. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif atau belum bisa bekerja, sehingga beban ketergantungan tinggi. D. Arus urbanisasi tinggi. Nah, urbanisasi ini perpindahan dari desa ke kota, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. E. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Ini ya, kesejahteraan tingkat ekonominya menurun. Yang terakhir, 5 keragaman etnik dan budaya. Nah, kalian bisa gunakan atlas di sini ya untuk melihat etnik atau suku bangsa kita ya dan budayanya ada di atlas. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Koncoroningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budayanya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, makanya setiap suku bangsa itu bahasanya berbeda-beda dan budayanya pun berbeda-beda. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial, sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Contoh, kita nih tinggal di Provinsi Jawa Barat. Nah,
kita menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda ya. Nah, adat istiadatnya pun ada, sistem kekerabatan, kesenian daerahnya ada. Nah, ya, dan tempat asal tuh. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial atau budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Nah, ini kita patut bersyukur ya dengan banyaknya suku bangsa kita. Nah, ini menjadikan kita kaya akan budaya. Oke, setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, ini kita ada tabel contoh rumah adat di Indonesia ya. Bisa kalian lihat nih, ada nama daerah ya, Nanggru Aceh Darussalam, nama rumah adatnya Krong Bade, nama daerah Yogyakarta, nama rumah adatnya Rumah Joglo. Nah, sampai yang terakhir Papua, nama daerahnya dan nama rumah adatnya Honai. Oke, kalian bisa lihat nih di buku atlas ya. Ada nih rumah adat di Indonesia. Oke, beberapa contoh rumah adat. Nah, bisa kalian lihat di sini yang A dan B ya. Nah, yang A ini Krong Bade dan yang B ini Lamin. Oke, kita lihat di sini. Krong Bade ini berasal dari Nanggru Aceh Darussalam dan rumah adat Lamin ini dari mana? Kalimantan Timur. Oke, kita back lagi. Nah, ini ya contohnya Krong Bade dan Lamin. Nah, beberapa contoh tarian daerah di Indonesia. Oke. Ada yang A itu tari Seudati dari Aceh dan yang B tari Legong dari Bali. Nah, kalian bisa lihat di atlas kalian ya, itu lebih banyak lagi atau gunakan media internet mencari tarian daerah di Indonesia untuk menambah informasi kalian. Sumber informasi itu banyak ya. Nah, beberapa contoh pakaian daerah di Indonesia. Di sini kalian bisa lihat ada yang A dan B. Yang A itu pakaian adat tradisional Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah. Dan yang B pakaian adat tradisional Ngambe dari Gorontalo. Oke, sudah selesai video pembelajaran untuk hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Silahkan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian ya. Jadi tidak ada latihan atau tugas untuk pertemuan ini. Cukup catat saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih.